Halo, halo, apa kabar? Senang sekali saya Rizbun Arif dan bersama Bung Rocky Gerung bisa kembali menjumpai Anda semua. Bung Rocky, sejumlah aktivis lingkungan mendesak ini beberapa orang menteri itu harus mengundurkan diri karena bencana banjir bandang di Sumatera. Bukan hanya karena mereka harus bertanggung jawab eh, kaitannya dengan kebijakan mereka kemudian menyebabkan bencana, tapi termasuk juga para menteri yang kemudian memanfaatkan bencana sebagai lahan pencitraan. Ya, sangat betul, Bung Hersu, bahwa kalau pakai ukuran peradaban, maka beberapa menteri harusnya sudah tidak lagi terlihat di media massa akibat kegagalan mereka mengelola, memitigasi, atau bahkan mempermainkan isu bencana. Itu kalau kita ingin etika mendahului regulasi. Orang semacam Raja Juli, saya kenal dia, saya bersahabat dengan dia. Tetapi di dalam urusan bencana kemarin harusnya dia sudah ditegur atau menegur diri sendiri bahwa ada yang gagal dia prestasikan selama menjadi menteri. Saudara Julhas juga saya kenal baik, teman saya juga tuh. Harusnya juga sudah mundur karena bukan sekadar terpojok oleh netizen, tapi memang ada sesuatu yang diumpankan pada publik sehingga seolah-olah dengan membanggul-banggul beras itu persoalan selesai, dan itu artinya ada perencanaan untuk pameran kemanusiaan yang palsu. Itu yang harus kita perhatikan. Jadi beberapa hal harus juga kita gunakan hari ini untuk menegur dan meminta mereka menyadari kesalahan etis, kesalahan kebijakan yang mereka lakukan. Juga seorang wakil menteri, siapa namanya, yang mengolok-olok mahasiswa, menganggap mahasiswa tidak membantu, hanya bisa demo. Itu juga satu cara berpikir yang betul-betul dangkal, karena mahasiswa bukan di situ urusannya. Padahal mahasiswa di beberapa tempat pasti melakukan bantuan, tetapi mengolok-olok itu seolah ada perbandingan bahwa kalau demo kenapa nggak mengatasi banjir, kenapa nggak pemerintah yang lebih dahulu menangani itu tuh, baru boleh ngoceh tuh bahwa pemerintah udah maksimal, mahasiswa belum. Ini menteri atau wakil menteri yang juga tidak paham tentang public ethics. Beberapa menteri lagi atau beberapa pejabat yang ada di sekitar isu banjir ini, yang seharusnya udah ada semacam kontrol diri untuk memudahkan publik mengerti bahwa oke, ada pertanggungjawaban negara melalui prosedur mundur beberapa menteri. Itu juga akan membuat kita percaya bahwa oke, Indonesia masih punya etik. Kita mau terangkan itu karena di luar negeri orang nyinyir dengan cara Indonesia menyelesaikan banjir ini, dan netizen di luar negeri, diaspora itu dibanjiri dengan pertanyaan oleh teman-teman mereka di seantero planet, dan mereka hanya bisa mentertawakan juga apa yang dilakukan oleh menteri-menteri itu atau pejabat-pejabat di sekitar krisis bencana ini. Jadi dengan ukuran etika aja harusnya udah ada 5, 6, 7 menteri mesti yang mundur. Dan itu yang kita ingin dalilkan hari ini, supaya Presiden Prabowo juga mengerti bahwa kebijakan negara itu gagal memitigasi, gagal mengantisipasi, dan setelah gagal justru pamer-pamer. Itu yang boleh kita sebut sebagai watak yang tidak berbasis pada kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau Anda sempat menyimak di media sosial, banyak sekali suara-suara kekecewaan terhadap negara yang tidak hadir. Kalau toh katakanlah hadir itu sangat terlambat dan juga tidak memadai. Bahkan ini banyak sudah suara-suara dari luar negeri ini yang ingin menyampaikan bantuannya, tetapi mereka tidak tahu harus berkomunikasi dengan siapa, karena sampai sekarang kan ini mereka tidak bisa masuk karena statusnya masih bukan bencana nasional. Ya, bencana atau musibah itu ada problem kemanusiaan. Kita lihat berseliweran berita, videos yang betul-betul mengingatkan kita bahwa negara tidak hadir. Negara boleh hadir setelah bencana, tapi negara tidak hadir untuk mencegah bencana itu. Dan kelihatannya justru dunia internasional yang sangat prihatin dengan kondisi atau mekanisme mitigasi yang hari-hari ini dibicarakan di dalam publik internasional tuh. Negara-negara tetangga berupaya untuk memantau dan bersiap untuk memberi bantuan, tetapi seolah-olah ada anggapan bahwa kami bisa tangani, dan itulah yang saya sebut sebagai paradoks dari bencana. Bencana itu adalah
ukurannya bukan sekedar soal jumlah korban atau jumlah material yang mesti disediakan pada pengungsi, bukan, tapi kecepatan untuk memahami bahwa bencana itu adalah bencana manusia. Bencana itu adalah kesepakatan kita untuk menangani secara kemanusiaan tuh. Jadi kalau bencana itu sekedar masih dihitung secara teknis, secara hukum, itu bencana itu masih bisa dilokalisir karena ada aturan yang menentukan kalau diambil alih oleh negara maka negara mesti bayar macam-macam itu sampai dengan mitigasi. Kalau begitu daerah aja yang kerjain itu. Kan ini yang kita sebut sebagai kedaruratan, itu harus dicegah melalui kesepakatan internasional, dan itu berlaku prinsip kemanusiaan. Kendati tidak ada kesepakatan, tapi banyak betul forum-forum kemanusiaan atau lembaga-lembaga kemanusiaan dunia yang ingin masuk ke Indonesia tuh, tapi seolah-olah menunggu sinyal, bisa nggak dia diundang, bisa nggak mereka masuk dalam kondisi hari-hari ini. Jadi itu juga yang harus kita pikirkan, bahwa setiap ada bencana itu artinya keprihatinan dan penyelamatan manusia itu yang harus didahulukan. Jadi prinsip prima facie ini, apa yang ada di depan itu dulu yang diselesaikan tuh. Nah, kita mau coba mengerti betapa publik itu marah pada negara tuh, karena seolah-olah tidak ada gerak cepat. Kita tahu ada beberapa kelompok masyarakat yang berhasil mengumpulkan dana dan dibawa langsung ke pusat bencana. Kita tahu beberapa Polda berhasil untuk mempercepat proses penyaluran bantuan itu, tetapi itu sporadis sebetulnya tuh. Harus ada satu kesepakatan nasional yang diumumkan secara terbuka supaya masalah bencana ini menjadi masalah kemanusiaan, bukan sekedar masalah kebijakan yang harus diukur berdasarkan siapa yang bertanggung jawab di situ, apakah daerah atau pemerintah pusat. Jadi segala hal yang sifatnya kedaruratan harus membypass dulu regulasi-regulasi yang sifatnya sektoral. Jadi itu juga poin untuk mempercepat pemulihan dengan menganggap bahwa kedaruratan itu seharusnya menjadi alarm pertama sebelum regulasi atau aturan-aturan hukum itu diterapkan. Seolah-olah hanya dengan mengikuti aturan hukum maka kedaruratan itu bisa diselesaikan. Justru harus dibalik tuh, kedaruratan artinya lonceng kemanusiaan harus dibunyikan lebih dahulu sebelum ada lonceng regulasi. Saya pikir kita harus mulai lebih serius menyikapi bencana kali ini. Jangan reaktif gitu saja ya, setiap kali ada bencana baru kemudian kita sibuk cari pembenaran, kemudian cari siapa yang jadi kambing hitam dan siapa yang salah, siapa yang benar, kan seperti itu. Misalnya kita mesti mulai melangkah lebih serius, membuat audit lingkungan gitu yang serius dan menyeluruh, sehingga hal semacam ini tidak terulang lagi, atau kalau toh mungkin bakal terulang tapi mitigasinya jauh lebih bagus. Ya, sepakat Saudara Hersu bahwa setelah ini selesai ada audit ekonomi politik, audit legal, atau bahkan audit budaya yang radikal, supaya kita tahu di jejak awal dari kerusakan lingkungan ini di mana tuh. Apakah karena persekutuan antara bisnis dan kekuasaan, apakah di dalamnya ada cawe-cawe yang diizinkan diam-diam oleh pelaku-pelaku usaha yang berkomplot dengan pemerintah daerah. Nah, semua ini mesti dibongkar, dan itu yang memungkinkan kita kembali pada peradaban hukum yang jujur. Kita kembali pada prinsip pemerataan distribusi sumber daya yang adil, kan selama ini problemnya terjadi karena pemerataan sumber daya itu tidak dibuat secara adil dan terbuka. Artinya hanya ada beberapa pihak yang memonopoli sistem pengelolaan ekstraktif industri ini, dan itu mulai terbaca di dalam banyak berita bahwa si ini sebetulnya yang mengendalikan itu, berhubungan dengan pejabat ini di era presiden siapa. Kan semua ini akhirnya harus dikumpulkan untuk dianalisis dan diperlihatkan pada publik. Nah, di sini Presiden Prabowo diminta secara tegas untuk mengusut, memeriksa dan meneliti, lalu mengadili secara jujur tuh apa sebetulnya asal usul sosial, asal usul ekonomi, asal usul ekologis dari bencana ini. Bahwa kita tahu bahwa dunia ini mengalami climate change, itu semua orang tahu bahwa itu dari zaman revolusi industri, ketika cerobong-cerobong asap di Inggris itu mulai mengotori udara, impactnya pada karbon sudah mulai terasa. Tapi itu adalah soal panjang, yang soal
intensif hari ini adalah memeriksa secara berkeadilan siapa yang boleh dituding sebagai perusak lingkungan, siapa yang berkomplot dengan apa, atau apa yang menjadikan alasan sehingga komplotan ini bertahun-tahun tidak bisa dibongkar. Itu intinya. Jadi sekali lagi kita tuntut supaya Presiden Prabowo setelah semua ini mulai terkendali, jangan berhenti di situ. Usut secara tegas berapa banyak ecological footprint, berapa banyak deforestasi yang dihasilkan oleh ekstraktif industri yang tidak berbasis pada AMDAL, yang membypass aturan, yang sekedar dengan kepongahan teknologi menggeruk bumi, dengan kepongahan politik menguasai sumber daya, dengan kepongahan ekonomi tidak memperhatikan kepapaan lingkungan tuh. Dan kita lihat bagaimana data-data menunjukkan bahwa di lingkungan di mana eksplorasi dan eksploitasi ekstraktif industri ini begitu masif, justru di situ juga terlihat masifnya kemiskinan. Tapi ini selalu setiap kali ada peristiwa itu kita pasti melihat ada semacam blessing ya, karena setidaknya bencana ini membuka mata kita. Ada sesuatu yang disembunyikan di balik pohon-pohon yang bertumbangan di hutan tropis kita ini. Ya di situ filosofinya, bahwa apa yang disembunyikan melalui kebijakan sehingga tak terbaca oleh publik mampu dibaca oleh alam, dan alam bereaksi terhadap kebijakan yang merusak bumi. Ibu bumi marah dalam pengertian yang betul-betul katastrofik. Nah, kemarahan ibu bumi ini adalah akibat bukan sekedar kelalaian negara, tapi arogansi yang tidak sebetulnya arogansi kapitalistik yang tidak paham bahwa semua yang diakumulasi itu akan menghasilkan deprivasi. Semua yang diakumulasi itu akan menghasilkan disparitas. Jadi alam itu sudah menulis hukumnya sendiri. Seharusnya kita hargai hukum itu tuh. Tapi kita menganggap bahwa alam adalah objek untuk dieksploitasi. Ini pelajaran etik yang penting yang sering kali kita dalilkan di ruang publik, dan itu yang memungkinkan anak-anak muda itu bergerak dalam satu prinsip environmental ethics di seluruh dunia. Semua orang akan tanya, Anda mengerti etika lingkungan nggak? Oh ya, kami nasionalis. Nggak ada urusan dengan nasionalisme itu soal etika lingkungan. Anda mengerti tentang jumlah kerusakan yang dibuat oleh manusia itu tidak lagi bisa dipulihkan oleh alam, atau dalam istilah teknis antroposin. Oh, apa itu antroposin itu? Yang penting bukan soal menghafal istilah, tapi satu aktivitas etik yang harus dibiayai oleh negara untuk menghasilkan kepedulian yang berbasis pada pengetahuan, supaya generasi ke depan itu betul-betul mampu untuk mengendalikan diri dari kerakusan, mampu untuk menahan konsumsi dari keserakahan tuh. Jadi lagi-lagi implementasi ini harus diwujudkan dalam bentuk kurikulum. Nah, bencana hari ini kita sebut saja sebagai musibah karena tidak ada bumi yang hendak membuat bencana. Bumi hanya menjawab kekacauan ekologis yang disebabkan oleh manusia. Jadi sekali lagi kita coba renungkan dengan sungguh-sungguh supaya Indonesia tidak lagi jadi produser kerusakan lingkungan, tapi sebaliknya orang akan belajar dari Indonesia bahwa merawat bumi itu artinya merawat peradaban. Dengan cara itu kita bisa lihat satu waktu nanti orang akan berkunjung ke Indonesia dan menganggap bahwa kami ada di negeri yang paham tentang peradaban, artinya menghormati ibu bumi. Salam akal sehat. Ya, salam akal sehat.